Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ardiana. Di sini saya mengajar teknik komputer jaringan, di mana pelajaran yang saya ampu yaitu komputer dan jaringan dasar. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin kalian masih belum paham atau belum mengenal betul apa sih komputer dan jaringan dasar itu. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan dulu hal apa saja yang akan kita pelajari di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Yang pertama itu adalah kita akan belajar tentang yang namanya komputer, di mana di dalam komputer itu kita akan belajar tentang hardware seperti RAM, hard disk, motherboard, prosesor, dan selain itu kita juga akan belajar tentang software, yaitu di mana kita akan belajar tentang aplikasi, sistem operasi, driver komputer, BIOS, proses POS, dan lain-lain. Nah, setelah pelajaran komputer, baru kita akan masuk ke pelajaran jaringan dasar, di mana yang akan kita pelajari yaitu adalah tentang pengertian jaringan dasar, jenis-jenis dari jaringan itu ada apa aja, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengkonfigurasi sebuah jaringan. Oke. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang K3LH. Jadi tadi setelah kita tahu tentang pelajaran komputer jaringan itu akan belajar tentang apa, di bab 1 atau kompetensi dasar 1 kita akan belajar tentang K3LH. Apa itu K3LH? K3LH adalah upaya untuk menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Nah, terus hubungannya sama komputer dan jaringan itu apa? K3LH di sini kaitannya dengan komputer dan jaringan adalah untuk kita itu dapat menerapkan tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja di lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup yang kita ampu sekarang itu adalah dunia komputer dan juga jaringan dasar. Itu. Adapun tujuan dari pembelajaran K3LH atau tujuan dari adanya K3LH, kenapa harus ada di komputer dan jaringan dasar? Yang pertama itu buat menjaga kesehatan kita saat dan sesudah melakukan pekerjaan tentunya di bidang IT, di bidang komputer dan jaringan. Yang kedua, memberikan keamanan kepada kita pada saat kita bekerja. Yang ketiga itu ada melindungi seseorang. Nah, kita pun mempunyai hak atas keselamatan diri kita sendiri. Jadi dengan adanya K3LH kita udah dijamin keselamatannya oleh perusahaan atau instansi tertentu. Dan yang terakhir adalah menjamin keselamatan. Kalau menjamin keselamatan di sini cakupannya baik itu bagi pekerja ataupun orang lain yang ada di lingkungan kerja. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk manfaat K3LH, yang pertama itu ada melindungi tenaga kerja dari keselamatannya selama bekerja. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang saat di lingkungan kerja. Setiap orang yang saya maksud di sini berarti kita ataupun tetangga ataupun orang yang berada di lingkungan tempat kita kerja itu sudah terjamin tentang keselamatannya. Yang ketiga ada memelihara sumber produksi. Nah, kalau di sini memelihara sumber produksi itu adalah dengan adanya K3LH kita itu tahu batasan-batasan dalam penggunaan sumber produksi. Nah, kalau di kita di dunia komputer dan jaringan, sumber produksinya tidak lain adalah tata cara pemakaian komputer dan juga alat-alat jaringan. Dan yang terakhir untuk menjamin kesehatan baik bagi pekerja ataupun orang lain yang ada di lingkungan kerja.
Ini mencakup ke semuanya. Nah, untuk materi kali ini mungkin cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya bagi kalian tentang pemahaman K3LH di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Untuk selanjutnya tinggal tunggu lagi video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.